Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan tentunya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Sehingga lewat perlindungan penyertaan Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang Dia beri, kita boleh hadir bersama-sama di dalam bait-Nya untuk kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, terlebih dengar firman Tuhan. Dan saya percaya ada berkat khusus bagi kita pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Mas Silas juga yang sudah mempercayakan saya untuk boleh melayani kita semua pagi hari ini. Dan tadi sempat ketemu dengan jemaat berkata, Om nanti setelah firman jangan pamitan ya katanya. Aman. Saya percaya kita tetap terus ada ya bersama-sama melangkah maju ya. Dalam kita ada di dalam gereja ini terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Ya puji Tuhan. 2 minggu yang lalu suatu hal yang luar biasa terjadi di tempat ini. Di mana kita mengerti, kita tahu, kita menyaksikan dan kita mengalami juga bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan lewat KKR kesembuhan ilahi. Bahkan sebelumnya juga tim City Harvest dan juga tim-tim doa Elohimers sudah datang untuk mendoakan jemaat-jemaat dan juga orang-orang yang mau didoakan di rumah mereka masing-masing dan sudah banyak terjadi mujizat Tuhan. Bahkan saya dengar juga dengan atmosfer doa yang sudah dibangun dengan luar biasanya, mulai dari tanggal 1 April ya, ada doa rantai, doa terus menerus dibangun ya, di gereja ini, di rumah masing-masing jemaat Tuhan. Ternyata kuasa Tuhan sudah mulai nyata. Dan ada juga jemaat Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan. Ketika dia berdoa sendiri, dia yakin mujizat terjadi dan itu terjadi. Dan juga ada yang ternyata mengikuti secara online dan juga ada pemulihan terjadi. Luar biasa. Dan saya juga melihat, menyaksikan dan mengalami bahwa kita pun tim-tim doa, kita hamba Tuhan berdoa, mujizat Tuhan juga terjadi. Jadi Tuhan tetap bekerja dan Tuhan tetap boleh menyatakan kuasanya di tempat ini. Amin. Bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi semua orang yang mau terbuka untuk kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi tentunya kita harus seimbang dalam kita memahami kehidupan kekristenan kita. Karena bicara tentang mujizat itu bukan goal dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kekristenan tidak dibangun dari mujizat atau tanda heran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi dibangun oleh pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan segala kehendaknya. Jadi sekali lagi, mujizat penting sebagai pernyataan kuasa Allah, sebagai pernyataan bahwa Dialah Tuhan yang tetap dan sama melakukan mujizat bagi setiap yang mau percaya dan berdoa kepadanya. Tetapi ingat, mujizat bukan goal kita. Mujizat hanya, saya boleh katakan, bonus dari pengiringan kita. Bonus daripada kesungguhan hati kita mengiring Tuhan. Bonus daripada setiap apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Dan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan mujizat dinyatakan. Makanya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dasar dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah bagaimana kita mengenal Dia
dan melakukan kehendaknya. Nah, di dalam Alkitab, ketika Yesus sudah melakukan pelayanannya, dia pun melakukan hal-hal yang luar biasa dan akhirnya banyak orang yang mengikuti dia. Banyak murid-murid yang akhirnya menerima dia sebagai guru, sebagai Tuhan. Akan tetapi, ada hal yang saya katakan tragis. Karena di mana pada akhirnya orang-orang yang mengikuti Yesus ada begitu banyak yang pada akhirnya gagal dalam pengiringannya kepada Tuhan. Saya mau katakan mereka gagal total. Karena pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, pada akhirnya mereka mengundurkan diri, dan mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Dan ini akan kita pelajari bersama-sama. Karena kalau ini terjadi di zaman Yesus ada dalam melakukan pelayanannya, padahal dia sudah guru besar, guru agung, memberikan pelajaran, masih ada. Bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma beberapa orang, banyak orang yang bisa mengundurkan diri dan meninggalkan Tuhan. Apa tak lagi kita saat-saat ini pun demikian. Yang kita hamba-hamba Tuhan terbatas untuk memberikan pengajaran. Kita belum sempurna untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saya mau katakan bahwa ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Ada hal yang harus kita perhatikan benar-benar. Supaya kita bukan juga orang-orang yang menjadi bahagian kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan atau mengundurkan diri. Nah, mari kita akan lihat di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-66. Injil Yohanes 6 ayat 66. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Wow. Padahal kalau kita melihat di pasal 6 ini, daripada awal kalau kita akan perhatikan, di situ Yesus sudah mengadakan mujizat. Kemudian di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan juga perbuatan mujizat. Sehingga mereka berkata, wow, dia ini luar biasa. Bahkan ada keinginan daripada murid-muridnya untuk menjadikan Yesus sebagai raja mereka, pemimpin fisik mereka. Akan tetapi kita melihat ternyata dalam pengiringan mereka, dalam perjalanan mereka dengan waktu yang mereka jalani bersama dengan pengiringan mereka kepada Tuhan, akhirnya mereka bisa melakukan ini, yaitu mereka mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Kalau saya pelajari ya, mengundurkan diri ini berarti kembali ke belakang atau pergi ke hal-hal yang di belakang. Ini bukan sekedar hanya istirahat sejenak, melainkan keputusan untuk benar-benar meninggalkan persekutuan dengan Yesus dan kembali ke kehidupan lama mereka sebelum mereka mengenal Yesus. Jadi benar-benar mereka berkata bahwa putus hubungan sudah. Tidak lagi Tuhan-Tuhanan. Tidak lagi Yesus yang mereka anggap pribadi yang luar biasa. Mereka mengambil keputusan meninggalkan Yesus. Nah, kalau kita pelajari dari konteks pembahasan dalam pasal 6 ini, ya, alasan utama murid-murid Yesus mengundurkan diri ya, adalah ketidakmampuan mereka untuk menerima dan memahami ajaran Yesus yang dianggap terlalu keras dan radikal secara spiritual. Dan peristiwa ini ternyata menjadi titik penting yang memisahkan antara pengikut yang sekedar mencari keuntungan duniawi dengan murid yang memiliki iman sejati. Makanya judul firman Tuhan saya, murid yang mau dibentuk.
Murid yang mau dibentuk. Kalau murid yang mau dibentuk adalah murid yang benar-benar membuka hidupnya, membuka hatinya sedemikian rupa untuk Tuhan bekerja, menyatakan setiap pengajarannya, dan dengan iman kita percaya, iman kita maju bertumbuh, pengenalan kita semakin bertambah, kita dipersiapkan kepada hal-hal yang luar biasa di depan sana, dan Tuhan atau Allah terus bekerja dalam hidup kita. Makanya kita semua rindu atau mau menjadi murid yang mau dibentuk. Amin, saudara? Ya. Jadi saya katakan bahwa begini, pengunduran diri secara massal ya. Ini massal ini. Ternyata dipicu oleh rangkaian peristiwa dan pengajaran Yesus di Kapernaum yang menantang ekspektasi para pengikutnya. Yang pertama kita lihat. Yang pertama, mereka tidak bisa menerima ajaran tentang roti hidup. Mereka tidak bisa menerima tentang ajaran tentang roti hidup. Di Yohanes 6 ayat 41 dan 42 dikatakan begini. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Ayat 42, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf? Yang ibu bapaknya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga. Nah kita lihat bagi mereka ternyata, Yesus hanyalah seorang tetangga atau orang lokal yang tumbuh besar di antara mereka. Dan hal ini membuat mereka sulit untuk menerima klaim keilahiannya Yesus. Dan ketidakmampuan mereka untuk percaya disebabkan karena mereka hanya menilai berdasarkan apa yang tampak secara lahiriah. Sehingga klaim Yesus dianggap tidak masuk akal atau bahkan menghujat. Mereka dekat dengan Yesus. Tetapi mereka tidak sampai percaya bahwa dia ini adalah Mesias yang dipersiapkan Allah yang turun dari sorga. Sehingga kedekatan fisik mereka dengan Tuhan Yesus ternyata tidak menjamin pengenalan rohani yang dalam. Mereka mengenal Yesus sebagai tokoh sejarah atau manusia biasa. Tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita mengenal Yesus sebagai apa? Apakah cuma sebagai pribadi yang mengabulkan doa kita? Apakah cuma sebagai pribadi di mana kita sedang bersedih, banyak masalah kita datang, selesai masalah kita menjauh dari Tuhan? Atau benar-benar kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku? Yang dimana saya tahu bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan yang terbaik dalam hidupku. Sehingga keadaan sekarang yang mungkin sedang sulit, yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi saya percaya bahwa dia ada beserta denganku, dia pun akan sanggup menolong, memampukan, dan akan memberikan jalan keluar dalam hidupku. Jadi pengertian yang benar tentang keberadaan Yesus itu akan mempengaruhi seperti apa kita akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan kita. Bahkan lebih tragis lagi, karena mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka gampangnya melepas predikat mereka sebagai murid-murid Yesus. Yang sudah mendedikasikan hidup mereka di awal kepada Yesus. Tetapi akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Kemudian hal yang kedua yang kita lihat, masih tetap di konteks daripada pasal 6 ini. Hal yang kedua, mereka kecewa karena ketidakmauan Yesus menjadi raja fisik mereka. Nah, di Yohanes 6 ayat 14 dan 15 dikatakan begini. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu
bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kita lihat, banyak orang ingin menjadikannya raja secara politis, agar kebutuhan fisik mereka terpenuhi secara terus-menerus. Dan juga pengalaman mereka, apa yang mereka sudah tahu tentang nenek moyang mereka, punya raja yang luar biasa, Raja Daud, Raja Salomo yang luar biasa, yang terkenal. Mereka mungkin berpikir bagaimana akan kembali dengan masa kejayaan daripada bangsa Israel, kerajaan Israel ini. Nah, ketika mereka melihat Yesus, mereka katakan, ini pas ini. Ini pribadi yang luar biasa. Yang bisa memimpin mereka, tetapi bukan itu tujuan daripada Yesus datang ke dalam dunia. Makanya di ayat yang ke-15 dikatakan Yesus menyingkir. Yesus menjauh daripada mereka. Bagaimana dengan keberadaan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah ada hal-hal yang membuat kita kecewa dalam kita mengiring kepada Tuhan? Apakah ada yang sebenarnya kita pikir bahwa ini menjadi fokus hidupku? Mungkin dalam penyelesaian masalah. Dalam keluar dari sesuatu pergumulan yang luar biasa. Yang kita anggap ini, wah kalau tidak akan mendapatkan jalan keluar, habis segala-galanya. Sehingga ketika Yesus belum menjawab, belum memberikan jalan keluar dari setiap masalah itu, kita mulai kecewa. Kita mulai berkata, di mana engkau Tuhan? Apakah engkau tidak mempedulikan dan mengasihi aku dan lain sebagainya? Kita mungkin mulai klaim, saya ini anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Saya ini anak Tuhan yang tetap terus bersungguh-sungguh, memberikan persembahan, bahkan memberikan persepuluhan dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak mengerti akan keberadaan Yesus yang sesungguhnya. Yang lebih mengerti akan keberadaan hidup kita. Dia tahu masalah yang kita hadapi. Dia mengerti secara detail kehidupan kita. Dan saya percaya pun dia pribadi yang mau dan sanggup memberikan jalan keluar. Memberikan bahkan mujizat dalam hidup kita. Yang penting kita jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Tanda kita kecewa kepada Tuhan, kita mulai ragu-ragu dengan firman-Nya, kita mulai membatasi jam-jam ibadah kita mulai sudah tidak terkonek dengan Tuhan. Dan ini menjadi tanda bahaya. Lampu merah mulai berkedip. Dengan identitas kita sebagai murid-murid Tuhan, kita harus sadar, kita harus mengerti, dan kita harus kembali kepada Dia. Karena untuk segala sesuatu, Tuhan tahu. Untuk apapun juga dalam keberadaan kehidupan kita, masalah seberat apapun, Tuhan pasti bisa selesaikan dalam hidup kita. Jangan pernah kecewa. Dalam langkah hidup kekristenan kita, di langkah tahap keberapa saat ini, yang Tuhan mau terus melangkah maju. Bapak Ibu Saudara, terus melangkah maju. Sepertinya belum ada pertolongan, sepertinya belum ada jalan keluar. Dia tahu yang terbaik, dia tahu waktu yang paling tepat. Bahkan firman Tuhan katakan, dia akan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Kemudian seterusnya, masih tetap di konteks daripada pasal 6 ini. Kenapa murid-murid atau banyak murid-murid meninggalkan Yesus? Nah, yang ketiga adalah ternyata mereka
mencari keuntungan secara jasmani. Di ayat 26, masih di pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Wah, Yesus menggunakan kata sesungguhnya, ya. Di dalam bahasa aslinya ya, ini untuk menekankan sebuah kebenaran penting. Ia melihat melampaui antoisme mereka dan menemukan bahwa alasan mereka mencarinya bukan karena iman, melainkan karena perut yang kenyang. Mereka sudah lihat bahwa Yesus sudah mengadakan mujizat, 5.000 orang semua kenyang. Dapat roti, dapat ikan. Dan itu terus yang memacu mereka untuk mereka terus mengikuti Yesus ternyata. Yang penting kenyang. Bicara tentang perut. Bukan apa? Bukan perbuatan yang Yesus sudah lakukan. Sehingga membuat mata iman mereka terbuka dan melihat bahwa dialah Tuhan Yesus. Dialah Raja dari segala Raja. Mereka belum mampu untuk melihat secara iman mereka. Mata mereka masih tertutup secara rohani. Karena apa? Lebih condong mereka datang kepada Yesus supaya perut kenyang. Bicara tentang hal-hal jasmani, kita datang kepada Tuhan supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau dan sanggup melakukan itu. Tapi bukan itu tujuannya. Kembali saya katakan di awal tadi. Kekristenan dibangun bukan karena kita mengalami mujizat demi mujizat, tetapi kekristenan dibangun supaya kita terus lebih mengenal Dia lebih dan lebih lagi dan akhirnya melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Makanya di tempat ini sering sekali saya katakan bahwa ketika kita masih hidup, kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan kerjakan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita umat-umat Tuhan yang tetap masih hidup. Oh kebetulan saya masih hidup. Enggak ada. Semua Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Sadar bahwa ketika kita masih hidup, kita harus berkarya bagi Tuhan. Sadar ketika kita masih hidup, ada hal yang Tuhan tetap mau lihat kita kerjakan dan kita lakukan untuk kepentingan sorga. Karena ketika kita meninggalkan hidup ini, kita mengarah ke sorga. Oleh sebabnya karena kita adalah duta-duta kerajaan sorga, lakukan setiap mau sorga bagi kita. Lakukan setiap kehendak Tuhan bagi kita. Itu yang Tuhan mau. Tetapi kita lihat ternyata sebagian banyak murid-murid Yesus hanya terfokus dengan kepentingan jasmani mereka. Bapak Ibu Saudara, hal lahiriah itu penting. Tetapi hal rohani itu lebih penting. Karena apa? Ada firman Tuhan katakan, kita semakin berkurang-kurang tetapi Yesus bertambah-tambah di dalam kita. Kalau kita bertambah-tambah di dalam Tuhan, pasti slogan yang kita akan katakan sekali Yesus tetap Yesus bukan cuma sekedar slogan biasa yang hanya kita hafal sedemikian rupa. Tapi slogan itu kita boleh ikrarkan dengan penuh iman karena itu keluar dari hati kita yang penuh percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan saya percaya kita pun demikian. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian, bagian yang keempat, kita melihat masih tetap di kontekstual daripada ayat pasal 6 ini, kita melihat kenapa banyak murid-murid mengundurkan diri kepada Yesus. Nah ternyata bagi mereka perkataan Yesus adalah perkataan yang keras. Ya di dalam ayat 60. Para murid sendiri berkata perkataan ini keras. Siapakah yang dapat mendengarkannya? Nah kata keras ini saya pelajari ini berarti sulit diterima. Berat untuk dimengerti. Bahkan terasa tidak masuk akal bagi pendengarnya.
Nah konteksnya ternyata sebelum Yesus berkata bahwa ia adalah roti hidup dan orang harus makan dagingnya dan minum darahnya supaya memperoleh hidup di ayat 51-58. Nah banyak murid mendengar itu secara harfiah sehingga mereka merasa ajaran itu terlalu berat dan sulit diterima. Mereka berkata bahwa ini ajaran sulit diterima, siapa yang bisa mengikuti ajaran ini? Padahal sebenarnya di situasi yang seperti itu Tuhan sedang mengajar bahwa belajar percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Terkadang apa yang Tuhan mau kita belum terlalu mengerti 100%. Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Kita belum bisa menyelami setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam pengajarannya kita belum bisa langsung mengerti 100%. Tuhan mau melihat bahwa kita belajar percaya penuh kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mari belajar percaya penuh kepadanya. Percaya kepada setiap janji-janjinya. Amin. Kenapa kita harus percaya penuh? Karena Dia yang berjanji, Dia pun yang sanggup menepatinya. Amin. Kalau manusia bisa saja ketika dia berjanji, dia yakin bisa menepatinya. Tapi kalau Tuhan, tetapi satu saat ternyata dia tidak bisa menepatinya. Tapi kalau Tuhan dia sudah berjanji, pasti Dia akan menepatinya. Kemudian kita melihat di sini ternyata Tuhan mau mengajar bahwa biarlah hidup murid-murid bergantung kepadanya. Hidup bergantung kepadanya. Kita pun demikian Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap terus membawa hidup kita tergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan artinya apa? Tanpa Tuhan hidup kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita akan binasa Bapak Ibu Saudara. Dan tanpa Tuhan, goal kita ke depan yang menjadi target Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah tercapai. Karena apa? Kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan mau mengajar kita untuk hidup mengandalkan Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan. Dan mungkin ada banyak juga alasan yang bisa memungkinkan kita meninggalkan Tuhan. Keluar dari konteks daripada pasal 6 ini. Ada mungkin. Karena yang saya lihat ada juga orang-orang yang sudah percaya tetapi meninggalkan Tuhan. Dengan pergumulan dan problema yang berbeda yang dialami oleh murid-murid Yesus di dalam Alkitab pasal 6 Yohanes ini. Tapi saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah mengundurkan diri. Karena apa? Kita hidup hanya oleh dari Dia, ya toh. Kita menjalani hidup dan menikmati hidup hanya oleh karena penyediaannya. Dan kita hidup tujuannya hanya Tuhan yang tentukan dan tetapkan. Kalau tanpa Tuhan kita mau kemana Bapak Ibu Saudara? Terhilang, binasa, tidak bernilai, tidak berguna. Tetapi ketika kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Itu yang Tuhan rindukan bagi kehidupan kita. Makanya ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai murid yang mau dibentuk. Murid yang mau dibentuk. Kita harus perhatikan ini Bapak Saudara. Kita harus pastikan bahwa kita ada di dalamnya. Supaya kita tidak akan pernah mundur. Bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai murid yang mau dibentuk. Yang pertama adalah ketulusan motivasi. Ketulusan motivasi.
Banyak murid mundur karena mereka hanya mencari roti jasmani dan bukan roti hidup. Itu bicara tentang Yesus sendiri yang dimana kehidupan kerohanian roh mereka harus terpaut dengan Tuhan lewat menikmati roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Murid yang mau dibentuk harus memiliki motivasi yang benar di dalam dia mengikuti Yesus. Motivasi yang benar mengikuti Yesus bukan karena apa yang dia bisa lakukan dan berikan, tetapi karena siapa dia. Perhatikan Bapak-Ibu Saudara. Kita mau mengikuti Yesus dengan motivasi yang benar. Karena apa? Kita mengikuti dia bukan karena apa yang bisa dia lakukan, berikan, kerjakan dalam hidup kita, tetapi karena siapakah dia. Siapakah dia Bapak Saudara? Dalam pengertian Bapak Saudara, dia adalah Tuhan satu-satunya. Ini yang harus kita miliki. Motivasi yang tulus tentang siapakah Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita hanya untuk mencari keuntungan secara lahiriah, tetapi kita mencari kebenaran untuk menuntun kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah ketaatan terhadap firman yang menantang. Kalau firman Tuhan itu kan terkadang, kalau cuma ini kecil, bisalah saya lakukan. Tetapi terkadang ada firman yang menantang kita untuk melakukan, sehingga kita mungkin timbul pemikiran untuk bisa ndak, mau ndak, dan lain sebagainya. Nah di Yohanes 8 ayat 31, Yesus berkata begini, Yohanes 8 ayat 31, Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Nah, murid yang mau dibentuk adalah mereka yang menerima koreksi dari firman Tuhan dengan hati yang lembut. Ini perhatikan. Ketaatan terhadap firman yang menantang. Ada firman yang, kalau ini bisalah. Tapi terkadang ada firman yang menantang kita untuk apa? Ternyata melepaskan setiap kenyamanan-kenyamanan kita yang ternyata bagi Tuhan itu tidak berkenan. Jadi murid yang mau dibentuk adalah mereka yang menerima koreksi dari firman Tuhan dengan hati yang lembut. Dan mereka yang tidak meninggalkan Tuhan saat firman-Nya menegur dosa atau menuntut perubahan karakter yang sulit. Kalau Tuhan sudah berfirman, biarlah kita berpikir bahwa firman itu adalah untukku. Baik firman itu baik untuk kita didengar, maupun terkadang, menggelitik ya buat kita, gimana? Ternyata ada memang hal-hal yang dalam diri kita yang dimana ketika firman Tuhan disampaikan mendobrak itu dalam hidup kita. Ini. Bagaimana respon kita? Firman Tuhan mengajar, mari kita benar-benar menerima koreksi daripada firman Tuhan. Dan memiliki hati yang lembut, kemudian kita belajar untuk meninggalkan atau menanggalkan apa yang masih ada dalam hidup kita, yang tidak berkenan, yang Tuhan mau kita lepaskan. Ketaatan terhadap firman yang menantang. Kemudian kesediaan memikul salib. Di Lukas 14:27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, menjadi murid berarti siap sedia memikul salib dan menyangkal diri. Proses pembentukan seringkali melibatkan penderitaan dan pengorbanan ego. Tapi kalau murid yang bebal akan menolak salib. Namun murid yang mau dibentuk memahami bahwa salib adalah jalan menuju kemuliaan dan kematangan rohani. Siap memikul salib Bapak Ibu Saudara? Karena memang kita dipersiapkan untuk memikul salib. Tapi punya tujuan,
Bukan cuma supaya membebani hidup kita, tidak bisa berbuat apa-apa dan mengganggu segala sesuatunya, bahkan tujuan kita terganggu. Enggak. Ternyata sangat jelas proses pembentukan kita dalam lewat penderitaan, lewat kita mengorbankan ego kita. Firman Tuhan disampaikan, belajar memikul salib. Orang bebal akan menolak, tunggu dulu. Saya kan memang dari dulu sudah seperti ini. Saya ini tidak bisa diotak-atik. Wow, siapa kita Bapak Ibu Saudara? Tapi orang atau murid yang mau dibentuk, dia tetap terus pikul salib. Ada penderitaan? Iya mungkin. Ada kesesakan? Iya mungkin. Ada kerikil-kerikil yang tajam ketika melangkah? Iya mungkin. Tetapi ternyata ujungnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Menuntut perubahan karakter mungkin, iya. Tapi Tuhan mau kita berubah. Jangan manusia lama kita yang ada dalam dunia ini terus kita bawa sampai ke dalam kerajaan sorga. Makanya berubah dulu sampai di sini. Di sorga kita bawa pun suatu kehidupan yang berubah. Kemudian yang keempat. Hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai murid yang mau dibentuk yang keempat adalah ketekunan di tengah ujian. Di Roma 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, kita melihat bahwa dengan segala penderitaan yang mungkin kita alami saat ini, yang tentunya penderitaan yang bukan disebabkan oleh kita sendiri ya, beda lagi. Tapi penderitaan yang Tuhan izinkan untuk di sana itu Tuhan mengajar kita. Tuhan menguji setiap kita. Sehingga kita semakin mengerti dan semakin kehidupan rohani kita semakin bertambah-tambah, semakin sabar misalnya mungkin. Semakin kuat, semakin hidup bergantung kepada Tuhan. Ketika ada masalah kita datang berdoa kepada Tuhan dan terus-menerus kita lakukan. Artinya ada dampak yang baik ketika ada penderitaan yang datang. Bukan ketika kita mengalami hal yang demikian kita menjauh daripada Tuhan. Itu pun hal yang Tuhan tidak inginkan. Karena respon kita salah. Sehingga pada akhirnya hasilnya tidak baik. Kalau hasilnya tidak baik, bahwa hidup kita tidak punya tujuan di dalam Tuhan. Dan itu kalau kita melihat di Yeremia 18 ayat 1 sampai ke 6 ini tanah liat di tangan penjunan ya. Ternyata untuk menjadi sebuah guci yang indah, tanah itu harus ditekan. Diputar di atas meja putar yang sangat cepat. Bahkan terkadang harus dihancurkan kembali jika ada bagian yang keras atau tidak rata. Nah, jika kita adalah tanah liat itu, kita mungkin merasa sakit ketika ditekan oleh karena keadaan. Namun murid yang mau dibentuk akan tetap berada di atas meja putar Tuhan, dibentuk tapi tidak berontak dan tidak melompat keluar. Kita dibentuk semakin indah bejana itu. Semakin indah dipandang dan ditaruh di tempat yang dimana itu bahagian kita untuk memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Hidup kita Bapak Ibu Saudara adalah menggambarkan Yesus Kristus sehingga wajah kita, hidup kita ada sinar kemuliaan yang bisa dilihat oleh orang lain. Lagu lama, kulihat di wajahmu kemuliaan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Jadi kita lihat, ketekunan di tengah ujian harus ada dalam hidup kita. Karena ini adalah bagian daripada murid-murid yang mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi ada langkah praktis mungkin yang akan kita lakukan. Supaya
kita bisa melihat sebenarnya saat ini kita sedang ada dalam posisi mana. Hal yang pertama, kita belajar untuk mengevaluasi hati kita, Bapak Ibu Saudara. Evaluasi hati kita, jangan evaluasi hati orang Bapak Ibu Saudara ya. Evaluasi hati kita. Mungkin tanyakan kepada diri kita. Apakah saya mengikuti Yesus hanya demi kenyamanan, menerima berkat, semuanya ada, dan kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan, atau demi kebenaran? Perhatikan, kita mengikuti Yesus, kita menjadi murid Yesus, apakah hanya karena kenyamanan atau karena kebenaran? Memilih kebenaran berarti kita mengutamakan nilai-nilai kekal di atas kepuasan sesaat. Walaupun mungkin kepuasan itu tidak sesaat, tetapi itu hanya ada batas waktunya. Tuhan mau kita mengalami kepuasan hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi saya pastikan bahwa kita pasti memilih. Kita mengikuti Yesus bukan karena kita cari aman, tetapi kita mengikuti Yesus karena kita mencari kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Kebenaran itu yang dicari oleh banyak orang saat ini. Mereka mencari Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mereka sedang berteriak-teriak di luar sana. Tetapi kita berdoa bagi setiap mereka. Mereka akan pasti menemukan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran itu. Di Matius 6 ayat 33 kita sudah mengerti benar ayat ini ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat ini menegaskan bahwa fokus utama manusia seharusnya adalah hidup benar. Bicara tentang kerajaan Allah. Bukan mengkhawatirkan atau sekedar mengejar kenyamanan di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang mengalami mungkin sesuatu hal yang tidak nyaman, tetap pertahankan kebenaran di dalam Tuhan. Amin. Keadaan yang tidak nyaman, Tuhan pasti nanti akan gantikan dengan satu keadaan yang nyaman. Yang penting kita bertahan dalam kebenarannya Tuhan. Kemudian yang kedua, meresponi teguran. Nah, saat mendengar khotbah atau membaca Alkitab, dan itu mungkin menegur kebiasaan kita, seperti yang sudah katakan tadi. Jangan mengeraskan hati. Dan minta Roh Kudus untuk membantu kita untuk bisa berubah. Nah di Wahyu 3 ayat 19, Wahyu 3 ayat 19, dikatakan begini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Amin. Jadi kalau bicara tentang Tuhan tegur, Tuhan hajar, ternyata Tuhan kasih kita. Tuhan mengasihi kita. Oleh sebabnya itu kita harus punya kepekaan ya. Ada pertambahan nilai dalam kerohanian, dalam perjalanan hidup kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik, itu mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Tetap fokus kepada Tuhan. Tetap terpaut kepadanya. Dan kalaupun itu sifatnya sebagai sebuah teguran, mari terima itu. Tuhan mau kita berubah. Ada perubahan, ada buah dalam hidup kita. Kalau tidak berubah, tidak ada buah yang akan menghasilkan sesuatu hal yang baik dalam diri kita. Padahal Tuhan sudah persiapkan kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Ranting itu terpaut dengan pokok anggur, terhubung dengan pokok anggur. Setiap buah yang keluar adalah buah yang baik karena kita terhubung dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir tetap tinggal. Apa artinya? Tetap tinggal. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 6 tadi menjadi ayat pokok kita, di ayat 68 sampai 69 dikatakan begini. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, perkataan hidup yang kekal. Kita lihat di ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu
bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Wow, ini adalah sebuah komitmen yang kuat daripada Simon Petrus yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Walaupun dia belum mengerti sepenuhnya tentang perkataan Yesus. Tetapi dia memilih untuk tetap tinggal. Dia tidak akan mau masuk dalam golongan murid-murid yang meninggalkan atau mengundurkan diri kepada Yesus. Tetapi dia mau tetap tinggal. Walaupun dia belum terlalu mengerti sepenuhnya tentang perkataan Yesus. Dia berkata bahwa, aku percaya bahwa engkau adalah yang maha kudus dari Allah. Kita pun demikian Bapak Saudara. Kita pun mungkin belum sepenuhnya kenal tentang kebenaran Tuhan kita. Bahkan rencananya Tuhan kita belum mengerti, kita belum bisa menyelami. Tetapi belajar untuk berkata, tetapi saya mau katakan bahwa engkau tetap Tuhan yang baik adanya. Yang terus menyertai kita, yang terus menopang kita, yang terus melingkupi kita, yang terus bersama dengan kita. Sehingga kita tidak akan terjatuh, kita kalah, tetapi kita akan terus ditopang oleh tangan kuasa Tuhan. Yang akan memperlihatkan kasih dan kuasanya terus menjadi bagian dalam hidup kita. Bagian yang terakhir, mari para singer bell. Tuhan tidak mencari murid yang sempurna. Ia mencari murid yang bersedia diproses. Karena bagi Tuhan, ketersediaan kita jauh lebih penting daripada kemampuan kita. Menyediakan diri untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Amin Bapak Saudara. Berikan hidup kita, berikan hati kita kepada Tuhan. Dan ini ayat paling terakhir. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini. Ada? Oke. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua.